Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Tika Subesi. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, etika dan profesi guru. Pertama tentang tanggung jawab akademik dan non-akademik. Tanggung jawab guru dalam aspek akademik ialah membina, mengajar, dan menilai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum. Yang kedua, bentuk tanggung jawab akademik. Pelaksanaan pembelajaran, penilaian atau evaluasi, dan ketiga, rencana pembelajaran. Berikut tentang tanggung jawab non-akademik adalah guru mendukung perkembangan peserta didik dan mencakup pembinaan moral, sosial, dan karakter. Adapun bentuk tanggung jawab non-akademik, yang pertama pembinaan karakter dan moral, yang kedua membangun komunikasi positif. Guru dalam melindungi hak peserta didik untuk memastikan siswa memperoleh pengakuan adil, aman, dan manusiawi selama proses pendidikan di sekolah. Yang berikut bentuk peran guru dalam menegakkan hak peserta didik. Yang pertama sebagai pelindung, yang kedua guru sebagai pembimbing, yang ketiga guru harus menjaga privasi pada siswa. Berikutnya tentang tantangan umum guru untuk menjaga hak peserta didik. Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama kurangnya dukungan dari orang tua, yang kedua kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, yang ketiga pengembangan teknologi dan risiko digital. Berikut, guru juga harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa merasa tenang secara fisik maupun emosional. Berikut, peran guru dalam menciptakan suasana belajar. Ada terbagi menjadi 3, yaitu pertama, mengatur kelas yang tertib dan rapi. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menjaga keamanan fisik dan emosional. Adapun kendala komunikasi secara umum adalah perbedaan latar belakang dan sosial, yang kedua kurangnya keterampilan dalam komunikasi, yang ketiga penggunaan media yang tidak tepat. Etika guru dalam media sosial adalah sikap profesional yang harus dijunjung tinggi oleh guru dalam berbagi informasi melalui platform digital. Bentuk penerapan etika. Yang pertama menjaga konten pribadi, yang kedua menghindari interaksi yang berlebihan dengan siswa, yang ketiga menyebarkan konten positif dan edukatif. Berikutnya tentang dampak penggunaan media sosial yang tidak etis. Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama pencemaran nama baik instansi pendidikan, yang kedua konflik antar orang tua dan masyarakat, yang ketiga turunnya kepercayaan terhadap guru. Selanjutnya pada materi kelompok 3, guru dan tanggung jawab teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yang pertama media digital, yang kedua platform digital, yang ketiga hak cipta. Adapun dampak positif teknologi bagi pendidikan ada terbagi menjadi 3. Yang pertama pemerataan pendidikan dan akses, yang kedua kreativitas dan kemandirian, yang ketiga interaktif dan kemandirian. Adapun dampak negatif teknologi bagi pendidikan, yang pertama kesenjangan akses, yang kedua interaksi sosial menurun, yang ketiga penyalahgunaan. Adapun tantangan dan solusi, yang pertama literasi digital guru, yang kedua etika penggunaan, yang ketiga kesenjangan digital. Selanjutnya guru dan isu sosial. Peran guru dalam menghadapi isu sosial ada terbagi menjadi 3. Yang pertama guru sebagai model, yang kedua guru sebagai pembimbing, yang ketiga guru sebagai perencanaan. Adapun perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai tindakan terhadap sesuatu. Ada 3 problem yang sering terjadi di kalangan dunia pendidikan. Yang pertama bullying, yang kedua radikalisme, yang ketiga diskriminasi. Yang berikutnya membangun kesadaran multikultural di sekolah. Pendidikan multikultural menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan budaya, mengantarkan toleransi, dan mencegah perang prasangka. Berikutnya guru sebagai agen perubahan adalah pendidik yang aktif menyiapkan generasi yang mampu
berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat. Yang kedua, peran guru dalam konteks sosial dan pendidikan. Yang pertama, menekankan nilai-nilai karakter peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang transformatif. Kita lanjut kepada materi kelompok 5. Kepemimpinan guru adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, indikator kepemimpinan guru adalah dapat memotivasi, membimbing, serta kreatif dalam pembelajaran. Adapun keterampilan esensial guru, yang pertama empati, yang kedua analisis, dan yang ketiga berani. Berikutnya tentang keterampilan guru. Yang pertama motivasi dan komitmen, yang kedua motivasi dan koneksi, yang ketiga kehadiran di kelas dan komunitas. Kita lanjut pada materi kelompok 6, yaitu guru dan pengembangan karir. Yang pertama, mengapa penting pengembangan karir bagi guru? Ada terbagi menjadi 3, peningkatan kompetensi, yang kedua adaptasi kurikulum, yang ketiga kesiapan tantangan global. Adapun manfaat guru dalam pengembangan karir. Yang pertama dampak mutu pembelajaran, yang kedua meningkatkan citra profesi. Adapun program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama pengembangan diri bagi guru, yang kedua membangun kerja inovatif lewat metode pembelajaran, yang ketiga publikasi ilmiah. Berikutnya implementasi dan dampak PKB. Yang terbagi menjadi 3, yang pertama dukungan sekolah, yang kedua guru profesional, yang ketiga sekolah berkembang. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Prinsip evaluasi yang adil dan objektif mencakup 1. Transparansi, kedua konsistensi, yang ketiga akurat. Menghindari bias dalam penilaian terbagi menjadi 2. Yang pertama, guru harus menilai berdasarkan kriteria siswa bukan karena latar belakang siswa. Yang kedua, koreksi jika ditemukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Yang berikutnya, guru bertanggung jawab untuk memberi umpan balik agar siswa dapat memperbaiki kekurangannya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, bersikap membangun bukan menyalahkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang empati. Pak Arif, saya ingin berbagi pemikiran tentang pentingnya etika berkomunikasi, terutama dalam lingkungan sekolah. Menurut Bapak, apa hal utama yang harus kita perhatikan? Saya rasa upaya yang paling penting adalah menjaga kesopanan dan rasa hormat dalam setiap komunikasi, baik dengan siswa, sesama maupun teman guru atau orang tua. Setuju, Pak. Misalnya, saat berbicara dengan siswa, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tetap sopan, agar mereka merasa dihargai dan nyaman. Benar, selain itu kita juga harus mendengarkan dengan aktif dan tidak memotong pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat pada orang lain. Kalau dalam komunikasi antar guru, menjaga nada suara dan sikap juga sangat penting agar tidak menimbulkan salah paham atau konflik. Betul, Bu Maya. Dan jangan lupa komunikasi tertulis seperti email atau pesan juga harus jelas, sopan, dan profesional. Selain itu, kita juga harus menjadi contoh bagi siswa tentang bagaimana komunikasi dengan etika yang baik. Tepat sekali, dengan komunikasi etis kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, mendukung, dan dalam proses belajar ini. Semoga kita selalu bisa menerapkan etika komunikasi ini dalam keseharian kita, ya Pak. Amin, Bu Maya. Terima kasih sudah mendengarkan saya tentang hal ini. Pesan moral dalam drama ini adalah selalu gunakan bahasa yang sopan dan menghormati lawan bicara. Dengarkan dengan penuh perhatian dan jangan memotong pembicaraan. Jaga nada suara dan sikap agar komunikasi tetap positif. Gunakan nada komunikasi tertulis dengan profesional dan jelas. Dan jadilah contoh etika komunikasi bagi siswa dan rekan kerja.